Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadz Aziz. Kita akan belajar kembali tentang pernafasan pada manusia. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, kemudian dilanjutkan dengan gangguan-gangguan pada sistem pernafasan manusia. Di antara gangguan tersebut disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh faktor-faktor penyakit sehingga mengganggu terjadinya penyakit pada sistem pernafasan manusia. Termasuk yang ketiga adalah faktor lingkungan, khususnya akibat polusi udara sehingga mengganggu pernafasan manusia. Di antara gangguan-gangguan tersebut, anak-anak, itu kita perlu mengantisipasinya dengan cara memelihara organ pernafasan manusia. Untuk itu, kali ini kita akan belajar bersama kembali tentang bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan manusia. Di antaranya yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara salah satunya berolahraga. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Misalnya merokok, karena pada rokok ini banyak racun yang kita konsumsi sehingga merusak organ pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah merawat organ pernafasan dengan cara salah satunya membersihkan secara rutin organ pernafasan kita, khususnya yang luar, yang mudah dilakukan perawatan. Dan yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Salah satu caranya adalah dengan cara kita suka melakukan kegiatan kebersihan secara bersama. Untuk itu, secara satu persatu dari masing-masing cara, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, cara memelihara organ pernafasan manusia adalah dengan cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Di antaranya bisa kita lakukan dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Karena makanan yang kita konsumsi apabila bergizi seimbang, ya, khususnya mungkin 4 sehat 5 sempurna, itu akan menambah kebugaran kita. Antibodi di dalam tubuh kita akan semakin kuat, yang merupakan tentara-tentara di dalam tubuh kita untuk menahan atau menyerang atau melawan apabila ada virus atau bakteri yang masuk. Kemudian untuk menjaga kesehatan organ pernafasan manusia, yang berikutnya adalah berolahraga teratur. Dengan olahraga yang teratur akan membuat alat-alat pernafasan kita menjadi terlatih dengan lebih baik. Kalau kita secara rutin berolahraga, misalnya jogging atau olahraga-olahraga yang lain, akan membuat alat pernafasan kita itu menjadi lebih stabil, lebih kuat, dan tentunya oksigen yang kita hirup, oksigen yang kita dapatkan akan semakin optimal. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Upayakan dalam 1 hari, 1 malam, kita bisa beristirahat minimal 8 jam. Untuk itu kalau tidur jangan terlalu malam, dengan istirahat yang cukup, ya, kurang lebih 8 jam itu akan memulihkan stamina kita, akan mengembalikan kebugaran tubuh kita. Kemudian yang keempat, tentunya saat beristirahat khususnya tidur, gunakan posisi tidur yang benar, ya. Kalau tuntunan Rasulullah itu tidurnya miring ke kanan, ya. Dan jangan telungkup. Karena kalau telungkup nanti
tidak kita sadari, mungkin ada kotoran-kotoran atau debu atau bahkan virus yang ada di bantal atau kasur itu terhirup oleh hidung, ya, sehingga masuk ke organ pernafasan kita yang lain. Untuk selanjutnya yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Dengan cara apa? Tentunya salah satunya adalah dengan tidak merokok, atau kita berupaya sebisa mungkin menghindari paparan asap rokok. Ya, kadang ada orang itu yang perokok aktif itu orang yang langsung merokok, lah itu sangat berbahaya bagi paru-parunya, termasuk perokok pasif. Kita tidak ikut merokok, tapi kita berada di lingkungan perokok, maka juga akan terpapar oleh asap rokok itu dan menyebabkan paru-paru kita juga berbahaya. Kemudian jangan lupa rutin menggunakan masker, khususnya apabila kita sedang berada di lingkungan yang kurang baik, khususnya lingkungan yang banyak asap, apalagi saat ini ada pandemi COVID-19, maka sebisa mungkin kalau kita keluar rumah, ketemu orang lain, gunakan masker dengan baik. Cuci maskernya secara rutin, jadi siapkan masker ya tentunya lebih dari satu secukupnya agar kita terhindar dari debu ataupun virus yang ada di luar. Kemudian kurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Jangan suka minum es, karena minuman yang dingin akan mengurangi kinerja dari paru-paru kita. Hindari juga makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Karena adanya gula dan bahan kimia yang berlebih itu memicu terjadinya lendir, ya, pada paru-paru kita, sehingga akan menyebabkan oksigen yang masuk itu menjadi berkurang atau kurang optimal. Cara memelihara organ pernafasan yang lain, yang ketiga adalah dengan cara merawat organ pernafasan. Salah satu diantaranya adalah membersihkan rongga hidung secara teratur. Karena rambut hidung berfungsi menyaring kotoran, sehingga kotoran-kotoran yang menempel di hidung itu perlu kita bersihkan secara teratur. Caranya dengan apa? Salah satunya adalah dengan cara berwudu dengan benar. Salah satu kesunahan berwudu itu adalah kita berkumur sekaligus membersihkan hidung kita. Nah, dengan rutin berwudu, maka insya Allah rambut-rambut hidung akan lebih bersih karena kotoran secara otomatis akan kita buang melalui proses berwudu tersebut. Kemudian cara merawat organ pernafasan yang lain adalah memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Ketika ada keluhan pada organ pernafasan kita, entah itu hidung atau sesak nafas dan sebagainya, segera periksakan ke dokter. Dan yang terakhir atau yang keempat, dalam rangka memelihara organ pernafasan kita adalah dengan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Cara-caranya bagaimana? Salah satunya adalah membuat ventilasi rumah yang cukup, ya, untuk menjaga sirkulasi udara. Jadi bisa mungkin sebanyak mungkin ventilasi di rumah kita sehingga udara dari luar yang segar akan masuk ke rumah kita, sementara udara yang pengap akan keluar tentunya melalui ventilasi udara. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita bersama-sama giat atau rajin untuk bersih-bersih lingkungan, baik itu lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah. Di sekolah kan juga ada piket, itu kita laksanakan dengan baik untuk sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita dari kotoran, polusi, debu, virus, ya, yang masuk ke dalam organ pernafasan kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah
menanam tumbuhan hijau tentunya agar udara menjadi bersih dan segar. Kenapa demikian? Dengan menanam tumbuhan hijau, maka tumbuhan hijau itu dalam peristiwa fotosintesis dia memerlukan karbon dioksida. Sehingga karbon dioksida dari tubuh kita yang tidak kita butuhkan akan diserap oleh tumbuhan melalui daun-daun, dan daun-daun itu juga akan mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tumbuhan, yaitu oksigen, yang itu kita perlukan, sehingga sama-sama menguntungkan. Ya, kita mendapatkan oksigen sehingga lebih segar, lebih sehat, dan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida sebagai proses dalam fotosintesis. Kemudian cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar yang lain adalah dengan cara mencegah ruangan kita menjadi lembab. Ya, jangan sampai ruangan, apalagi di kamar kita, itu lembab. Karena kelembapan ruangan ini akan menyebabkan potensi terjadinya jamur, virus, bakteri yang memungkinkan akan menjadi pemicu penyakit pneumonia, di mana pada alveolusnya banyak cairannya bernanah, itu akan sakit ya, sebagaimana yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Baik, demikian saya kira paparan Ustadz, belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.